Sudah, Bu. Ya, jadi kalau misalnya sudah, enak ya. Jadi kalau Nggak dikumpul, Bu. nanti minggu depan aja dikumpul ya. Jadi untuk mengumpul tugasnya minggu depan itu sekalian nanti langsung tak kasih soal. Jadi biar sekalian ngumpulnya, biar nggak setiap minggu ibu periksa, ya capek juga ibu ya. Nah, jadi untuk hari ini karena waktunya cuma 30 menit, ibu langsung aja ke gininya ya, ke materinya. Jadi kalau ini kan ibu nggak mau jelasin lagi ya siapa itu Newton, kenapa dia bisa namanya tercatat di sini, itu karena dialah yang menemukan eh, hubungan antar gaya. Jadi dia yang menemukan, kan sudah tahu ya Newton itu dia yang diam di bawah pohon apel ya. Nah, tahu nggak itu ceritanya? Ya Bu, kalau nggak itu kan nggak ada Ya, Bu. Ya, jadi kalau misalnya untung dia nggak di Indonesia ya. Kalau misalnya Indonesia kan pohon durian nanti bisa pingsan ya. Jadi kalau di sana ya itu nggak pohon apa-apa Bu, apel, kan lebih gampang nanti. nggak ada nanti hukum gaya gini ya. Nah, jadi itu. Jadi langsung aja untuk Newton itu ada 3 hukum kan. Kita sudah tahu kan ya, ada hukum Newton 1, Newton 2, sama Newton 3. Nah, hukum Newton 1 itu nama lainnya itu namanya hukum kelembaman atau inersia. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal menurut hukum kelembaman, nah itu jangan bingung ya. Jadi itu sama aja artinya dengan hukum Newton 1. Atau misalnya menurut hukum inersia, nah itu juga sama seperti hukum Newton 1. Jadi jangan bingung. Nah, jadi isi dari hukumnya itu adalah selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya. Kayak gitu ya. Bentar dulu nih, mana? Nah, jadi di sini mengatakan bahwa kalau untuk benda yang mula-mula dia memang diam, dia akan cenderung diam saja. Tapi kalau misalnya benda itu bergerak dengan kecepatan yang konstan, maka benda tersebut juga akan cenderung bergerak. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kalian diam di naik bus nih ya, jadi awalnya itu dia busnya jalan pelan-pelan, nah tiba-tiba sopirnya ngebut kayak gitu ya, otomatis badan kalian akan terhentak ke depan atau ke belakang. Misalnya kalian di bus Belakang. ya, itu ngebut, ya itu nggak naik motor boncengan sama teman ya, tiba-tiba temennya jahil langsung digas gitu, pasti otomatis badannya kalian kehentak ke belakang. Nah, kenapa bisa kayak gitu, kok badan kalian tiba-tiba ke belakang? Ya karena ada hukum ini ya, jadi badan kalian itu ingin terus diam, jadi kayak istilahnya kayak mager gitu ya, kalau udah diam pasti pengen diam aja, kalau udah bergerak pengen terus bergerak. Nah, itu namanya hukum Newton 1. Jadi kalau di sini dikatakan, dirumuskan bahwa sigma F, ini dibaca sigma ya, artinya jumlah ya. Jumlah gaya itu kalau ditotalkan sama dengan 0 ya, untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi dia tuh kepinginnya 0 aja, diam aja. Ya, jadi kalau misalnya kalian kenapa badannya terhentak ke belakang, karena badan kalian itu ingin memposisikan tetap diam gitu. Beda lagi juga misalnya kalian tiba-tiba eh, ngebut nih, habis itu sengaja temannya ngerem ya, pas boncengan sengaja direm gitu, nah otomatis kan badan kalian langsung kayak ke depan. Nah, karena awalnya badan kalian itu gerak kan, gerak gitu, tiba-tiba kalau pas diberhentiin, nah badan kalian itu masih kepingin gerak, tapi karena tiba-tiba ada gaya yang menyetop, nah badan kalian sangat terhentak ke depan. Nah, dari situlah muncul namanya penemuan sabuk pengaman. Nah, dari situ ya, jadi dari hukum Newton 1 itu ditemukanlah sabuk pengaman. Jadi banyak sekali ada aplikasinya. Nah, kemudian sebelum kesini lagi ya, untuk contoh soal yang ini adalah yang paling sederhana. Jadi ingat ya, rumusnya ini, sigma F sama dengan 0. Jadi jumlah total gaya itu sama dengan 0. Nah, contohnya adalah misalnya di sini ada sebuah benda, ya ini benda nih ya, warna ungu nih ya. Kemudian ada tali yang menariknya. Nah, tali di sini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Masih ingat nggak? Kalau dia searah, ya. Kalau misalnya gayanya searah, itu dijumlah apa dikurang? Ada yang tahu nggak? Di jumlah, Bu. Ya, betul, Budi ya.
Jadi ingat kalau misalnya ada gaya, 2 gaya atau 3 gaya atau lebih, misalnya sama-sama ke kanan arahnya. Nah, berarti semua gayanya yang sama ke kanan itu harus dijumlah. Itu namanya searah. Kalau dia berlawanan arah, ya, berlawanan, nah itu baru dikurang. Ingat ya, jangan sampai kebalik. Ini adalah konsep dasar untuk menghitung gaya. Kalau dia searah itu dijumlah gayanya, kalau dia berlawanan arah dikurang. Nggak ada kali bagi ya, ingat jumlah sama kurang. Nah, terus kita aplikasikan ke soal ini. Jadi ada suatu benda, kemudian ada 3 gaya di sini ya, F1, F2, F3. Nah, diketahui F1-nya itu ke kiri. Kalian lihat ya tanda panah ini. Kemudian F2-nya juga ke kiri. Nah, otomatis pikiran kalian, oh ini sama-sama ke kiri nih, berarti nanti harus dijumlah. Nah, untuk F3 dia karena ke kanan, berarti nanti dikurang. Buatlah di sini rumusnya, berarti yang ditanya adalah F3 ya. Berarti rumusnya sama dengan sigma F sama dengan 0. Ya, jadi sigma F ini baru kalian buka dia. Ya, sigma F ini ada F1. Nah, ini F1-nya 14. Terus F2-nya 20. Nah, karena dia searah makanya ditambah ya. Dikurang F3. Kenapa dikurang? Karena berlawanan arah. Baru sih sama dengan 0. Nah, karena di sini F3-nya tidak diketahui, ya masih ingat ya pelajaran SD atau SMP, kalau di sebelah kiri tanda sama dengan itu min, dia bawa ke kanan, ya, dia akan jadi positif. Nah, itu juga nih kan biar dia rubah nih ke kanan, biar nolnya rubah ke kiri ya. Berarti F3 sama dengan, ini tetap di sebelah kiri, berarti F1 tambah F. Jadi tinggal jawabannya 14 tambah 20 sama dengan 34. Sampai sini sudah tahu? Atau masih bingung menghitung F3 ini? Ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Evan. Ntar itu kan itu di-record bisa dikirim, Bu, ntar dari awal biar saya ngerti gitu. Bisa, ini udah tak record ya, nanti Ibu upload di YouTube, nanti tak kirim link. Oke, Bu. Ya, Bu, lanjut, Bu. Oke, jadi ini soal yang pertama. Sekarang Ibu kasih soal. Nah, coba kalian orek-orek sendiri ya. Ini ada 3 gaya nih. Ya, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 15. Nah, sekarang perhatikan tanda panahnya. Kalau dia searah, harus dijumlah. Kalau dia ada berlawanan, dikurang. Sekarang coba cari total F-nya. Ada 3 gaya di sana. 20. Ya, siapa yang menjawab itu? Saya 20. Oh, Wahyu. 30, Bu. Wahyu jawabnya berapa? 20 ya? Ya. 30, Bu. 30, Bu. 20. Saya, Bu. Saya 30, 30, Bu. 30 dah, Bu. Bentar dulu. Saya Evan 30, Evan 30. Saya, Bu. Mana gininya, Bu? Dulu nih kan. Satria yang dapat poin itu, Bu. Satria yang dapat poin itu. Ya, Bu, Satria dah, Bu, Dia Satria. Mokta. 20 Newton. Ya, Ada Satria, yang Bu, jawab Satria. 30 Newton. Nah, yang mana yang benar nih? 20 apa 30? Tadi saya salah hitung, Bu. Ya, 30 30 dah, Bu. Oh, berarti itu semuanya ditambah ya, Bu ya? Searah. Ya, kan tanda panahnya semua ke kanan nih kan, nggak ada yang ke kiri. Berarti kalau sama semuanya ke kanan berarti ya ditambah. Oh iya, Bu. Oke, kita lihat ya apakah benar pembahasannya. Jeng, jeng, jeng. Ya, betul. Bagus. Kalau udah dapat 30 berarti benar ya. Wahyu salah. Ya, tak apa-apa. Tetap dapat poin, yang penting mau jawab Salah, ya. salah. Wahyu absen 18 ya. Ya, Bu. Sama tadi juga Mahabudi udah. Tuh. Oke, kita lanjut. Nanti kalau mau jawab ingat raise hand-nya ya. Biar nggak Bu, Siap, Bu. bingung Ibu siapa yang jawab. Oke. Soal nomor 2. Nah, ini tanda panahnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Bu, 15, Bu. Ya, Mahabudi berapa? Evan, Bu. Evan 15, Bu. Oh, Evan itu yang. Kamu angkat tangan Ya, adik. Bu. Ya, nih Evan 15, Bu. 15. 15. Mahabudi berapa?
15. 15 juga. Yakin? Ya, Bu. Yang lain gimana? Ada lagi? Masih ora-ora, Bu. Oh, 15. ya. Kayaknya itu, Bu. Nah, Bu. Okta, Evan, kamu jangan Evan, ikut Okta. Evan absen berapa, Evan? Saya absen 6, Bu. Ya, ya. Ada lagi. Udah ya. Kita langsung aja mau lihat bahasanya. Pada yang mau ngitung, pasti ngitung. 25. Wahyu bilang 25 Newton. 25. Hah? 10, Caranya? 15, 30. 5, 5, 10, 15. Ini 5 jawabannya, Bu. siapa tuh Kiri yang kan lima. dikurang, ya? siapa tuh Saya yang 5? Okta, Bu. 5 kayaknya Oh. jawabannya, Bu. Okta 5. Oke. Udah ya, udah banyak itu. Kita bahas ya. Ya. Wah, benar saya. 15, Bu. 15 tadi, Bu. 15, Bu. 15 itu, Bu. Hilangin itu garisnya tuh, Bu. Yang mana? Itu hilangin garis di jawaban, Bu. Benar dah saya, Bu. Pan, jangan teriak-teriak, Pan. Ya, sebentar ya. Jadi caranya itu adalah kita kumpulin dulu yang 10 ini ya. 10 ya. Kita lihat kan dia ke kiri nih, berarti karena yang 5 ini juga ke kiri, berarti kan ditambah kan? Oke, benar. Berarti 10 Ya. tambah 5. Nah, ini 30-nya ke kanan, berarti otomatis dia dikurang. 10 tambah 5, 15. ya 15 kurang 30. 15. Oke. Min 15. 15 kurang 30. Oh iya. Ya, 5 min 15. Ya, jawabannya min 15. Ya, tapi min itu artinya dia berlawanan arah. Jadi, misalnya nih, kamu anggap yang plus itu ke kanan arahnya. Yang ini Ya. misalnya yang plus itu ke kiri ya. Kiri nih, kiri. Ya. Nah, terus yang min ini itu menunjukkan dia ke kanan. Gak ada suaranya, Bu. Nge-lag, Bu. Sebentar. Itu gurunya backgroundnya keren, cowok. Loh, udah? Sudah, Bu. Ya, jadi anggap kalau yang ke kiri itu dia yang positif, kalau yang ke kanan itu ditunjukkan dengan tanda negatif. Nah, semisal kalau hasilnya kayak gini, min 15, nah itu selain menunjukkan gayanya, berarti kalau kalian jawabnya 15, Bu, itu sudah benar. Tapi kalau ditanya berapa, kalau ditanya ke kiri apa ke kanan gitu ya, karena ini juga selain ada nilai, ada gaya dia. Ada nilai, ada arah. Nah, jadi arahnya itu dilihat dari tanda ini, nak. Kalau dia arah min, dapatnya berarti dia arahnya ke kanan. Jadi jangan lupa ya, gaya itu selain dia memiliki nilai, dia juga punya arah. Makanya dia Bu, disebut besaran vektor. Kenapa? bisa diulang, Bu. Saya tadi kurang jelas dengarnya. Yang dari mana? Dari 30-nya itu. Ini kan dah nih ya, 10 tambah 5 kurang 30 kan udah ngerti ya? Ya. Ya, kan hasilnya min 15. Ya, min ini Ya. artinya apa? Min ini menunjukkan arahnya. Jadi kamu anggap kalau yang plus itu dia ke kiri, kalau yang itu ke kanan. Kalau hasilnya min, berarti dia arahnya ke Kanan. kanan. Oh, min kanan, plus kiri. Ya. Tapi nggak selalu min itu kanan, plus itu kiri ya. Itu bebas terserah kamu. Misalnya, Bu, saya maunya yang min aja yang kiri, terus plusnya yang kanan. Boleh, silakan. Nggak harus wajib min itu kanan, plus itu kiri. Nggak wajib itu. Ini kan ibu pemisalannya kayak gitu. Tapi semisal kalian pengennya yang min itu yang kiri, boleh, silakan. Bebas ya. Jadi itu kenapa dia harus ada arahnya, karena ini adalah
gaya-gaya itu adalah besaran vektor. Selain punya nilai, dia juga punya arah. Oke, jadi benar yang jawab 15 tuh ya. Tapi kalau untuk ditanya arahnya kemana, berarti harus tahu min plusnya. Jangan dilupakan. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. F1-nya 70, F2-nya 20, berapa F3-nya? Nah, ini sama seperti contoh yang awal. 50, Bu. 50 Bu, 50. 50. Ya, Tes. Kedengeran masih suaraku? 50 Bu, Raise hand, 50 Bu, 50. raise hand. Saya angkat tangan, Bu. Saya angkat tangan. ya Wahyu berapa? Resennya mana? 50 Bu, 50. Kamu ini nanya R. Rasanya ada di emoji itu ya. Oke, Nggak ada, Bu. Saya pakai laptop, Bu. Ada di reaction tuh, Pan. Ah, Mana, Cok? Nggak ada. Di reaction tuh. Oh, reaksi. Oh, ini saya. Ya. Nah, 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 Wahyu, Budi, sama Evan jawabnya berapa? 50. 50. Min. Min apa plus? Eh, Nah, Plus. Nah, Pan. Nah, 70 kurang 20 itu. kenapa? Plus plus dia. 50, Bu. Plus, Plus Bu. 50 Bu. Ya, betul. Plus 50. Jadi, ingat ya rumusnya. Sigma F atau total gaya itu adalah, nah yang searah dulu kita cari. Berarti yang searah itu kan F2 sama F3 dikurang F1. Nah, terus kita pindah ruas, kayak tadi itu ya. Awalnya di sini Ya. plus F3, jadinya min F3 sama dengan 20 kurang 70. Min F3 sama dengan min 50. Berarti kalau F3-nya aja, hilanglah min. Jadi 50. Oke. Jadi misalnya kamu, oh saya maunya yang plus ini ke kanan, yang minnya ke kiri. Boleh, atau yang minnya ke kiri atau plusnya ke kanan, terserah. Oke, sudah bisa ya. Ada yang ditanyakan untuk hukum 1 Newton ini? Saya ingin tanya, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oh iya. Nggak ada. Saya ingin tanya, Bu. Oh ya. Untuk yang soal yang C itu nggak bisa ya langsung pakai logika aja yang 70 dikurangi 20 itu. Bisa. Bisa? Bisa. Karena ini masih sederhana, nak ya. Jadi, gini aja pikirannya. Kan yang sebelah kiri itu 70. Nah, terus itu 20. Ya. Berarti biar sama-sama 70 karena sigma F itu harus sama dengan 0 ya. Berarti kan harus sama yang kiri sama yang kanan. Berarti 50. Nah, Oh, karena sigma baik, F Bu. sama Terima dengan kasih. 0. Tapi nanti Baik, Bu. ketika soalnya itu ada gaya berat, kemudian ada kemiringan, nah itu yang nggak boleh kamu pakai logika ya, memang harus hitung-hitungan. Kenapa Ibu ajak Ya. kalian pakai rumus ini? Supaya nanti terbiasa kalau semisal ada gaya gesek, ada gaya berat, ada gaya normal, itu nanti tambah-tambahin, nah itu baru biar kamu nggak bingung. Kalau sekarang masih polos nih, jadi bolehlah pakai logika kayak gitu. Jadi dia tergantung soal ya, Bu ya? Ya, terus soalnya kalau ini kan memang nggak ada, belum Ibu isiin ada pengaruh gaya geseknya belum, gaya beratnya belum, ada talinya belum, nah itu kan beda lagi. Nanti itu. Ya, Bu, saya mau tanya, Bu. ya. Kalau di angkanya tuh nggak bisa dikasih min gitu, Bu. Angka mana? Angka di soalnya, ini kan kayak soal nomor 2 tuh kan hasilnya min 15 tuh saya kayak bingung gitu loh. Nanti pas ABC-nya tuh gimana sih bilangnya ya? Oh, di sininya di soal ini Bu isiin min kayak gitu. Ah, Nah, ya. Kenapa tidak? Jadi kalau misalnya di gaya itu kan nggak ada yang nilainya itu negatif, pasti dia positif. Min sama plus itu hanya menunjukkan arah. Tuh. Jadi kadang-kadang di soal itu kalau ditanya berapa gayanya, jangan jawab yang min ya, jawab yang positif. Kalau ditanya kemana arahnya, kiri apa kanan, nah itu baru kamu cari dia beneran positif apa negatif. oke, Bu. Tergantung soal ya. Ya sampai sini sudah bisa ya. Ada lagi yang tanyain?
Ini Okta kenapa? Udah, Bu. Oh, udah. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya ya. Misalnya benda itu kan yang di C itu kan kotak. Misalnya itu ada lambangnya C, ada lambangnya nilai N, nah, anggaplah gitu ya. Kalau 20 yang F3 maksudnya titik-titiknya kan udah dapat nilainya 50. Jadinya kan 70, yang ke arah sebaliknya juga 70. Berarti nilai N dari gaya ini 0 ya, Bu? F-nya maksudnya bukan N. F. Ya, F3. Ya, jadi kan sudah sesuai sama hukum Newton 1 ya. Jadi hukum Newton 1 itu adalah sigma F sama dengan 0. Jadi total gaya itu harus 0. Berarti kalau kamu di sini F3-nya 50, kan mau dia 0. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 70 Newton. Sebelah kiri 70 Newton, berarti kiri kurang kanan 0. Kan udah benar dia masuk ke rumus hukum Newton 1. Dokter? Sudah, Bu. Ya, jadi ini membuktikan bahwa memang benar ya rumus hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan 0. Oke, ada lagi. Bagus pertanyaannya ya, berarti kamu memiliki daya analisis. Ya, yang lain juga sudah bagus pertanyaannya. Kalau tidak, kita lanjut saja ya ke hukum 2 Newton. Hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton. Nah, kalau di hukum Newton 2 ini, dia itu gayanya tidak 0, anak-anak. Kenapa? Karena di sini ada yang mempengaruhi lagi, yaitu percepatan dan massa. Itu ya, kalau tadi itu kita nggak ada ngitung massanya, nggak ada, percepatannya nggak ada. Nah, karena dia tuh hukum kelembaman, jadi hukum untuk mempertahankan posisinya kayak mager gitu ya. Kalau kamu awalnya diam terus, kalau kamu jalan ya jalan terus. Tapi kalau di hukum Newton 2 ini tidak. Ini dipengaruhi oleh percepatan benda dan juga massa benda. Nah, untuk rumusnya itu adalah A itu adalah percepatan ya. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian F itu satuannya Newton, N, dan massa itu satuannya kilogram. Ingat ya, nanti siapa tahu di soal tak kecoh misalnya, tak buat massanya gram. Nah, jangan langsung bujuk-bujuk langsung masukin ke rumus. Cek juga apakah sudah sesuai dengan satuannya. Kan udah Ibu ajarin ya, caranya ngubah dari gram, kilogram, hektogram. Nah, itu juga nanti kepake. Terusnya. Nah, jadi rumus awalnya adalah A sama dengan sigma F per M. Atau percepatan adalah jumlah gayanya dibagi sama massa benda. Nah, kadang-kadang juga ditanya dari rumus ini ditanya berapa jumlah F-nya atau gayanya. Tinggal dibalik ya, ini kan bolak-balik belek aja ya. Jadi kalau ditanya F, ya ini tinggal dikali aja. A dikali M. Atau M dikali A. Nah, misal lagi kalau ditanya M-nya, gimana jadinya rumusnya? Ayo. Kalau ditanya M, berarti rumusnya, apa yang bisa jawab? Saya, Bu. Balik. Ya. Sigma F kali A. Sigma F Kali A. kali A. benar. Wede, keren. F bagi A. Nyari M nak M. Sigma F Mm-mm. per A. Ya, yang benar itu ini ya. Kenapa kalian masih bingung bolak-balik ini nak? Apa yang membuat Aduh, kalian aduh, aduh. bingung? Mana dia? Nah, ini. A sama dengan F per M. Kalau Berarti kalau F, Sekarang nggak ada nih. M kali A. Berarti kalau nyari M, F per A. F per A. Ya. Ini loh yang segitiga tuh gimana? Yang oh ya segitiga Jokowi. Wih. Prit. Ingat Cok, bener Cok, jarak waktu sama kecepatan. Kecepatan. Aku pakai Jokowi. Nanti Ada dah maksud. nanti aja. Nah, ini ya, pakai segitiga nih. Jadi kalau ditanya
F, tutup F-nya. Kalau dia sebelahan berarti dikali. Berarti F sama dengan M kali A. Kalau ditanya M-nya, tutup M-nya berarti F per A. Kalau ditanya A, tutup A-nya berarti F per M. Dah ya, jangan bingung lagi ya. Kayak yang segitiga itu. Udah ditanyakan? Intinya harus contoh soal dulu, Bu, baru bisa bertanya. Oh iya. Iya. Ya Bu, contoh Yang penting bolak-baliknya harus paham. Nah, terus Ntar dulu. bisa kalian lihat di sini Ya. ada gambar 2 orang mendorong mobil ya. Jadi mobil yang pertama itu agak kecil, masanya juga lebih sedikit, 700 kg. Sedangkan mobil yang agak besar itu masanya 2.600 kg. Pakai logika aja ya, semakin berat benda tersebut, maka gaya yang diperlukan semakin besar apa semakin kecil? Besar. Besar. Ya, jadi gaya itu ya dia itu berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Semakin besar gayanya, massanya juga akan semakin besar, percepatannya juga akan semakin besar. Oke, contoh soal. Biasanya soal cerita nih ya. Terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitung besar gaya. Jadi ingat kalau fisika selalulah kalian tulis diketahui dulu, baru ditanya. Nih, baru ditanya, baru jawab. Ini waktunya lagi 10 menit aja ya. Jadi yang ditanya kan F. Nah, rumus F kan M kali A. M-nya 100, A-nya 9,8. Tinggal dikali, selesai. Dah, bisa? Dah. Bisa, Bu. Ya, gampang kan. Yang penting kalian tahu percepatan itu apa simbolnya, gaya itu apa, massa itu apa. Kalau dari nyari simbolnya kalian bingung, salah. Oke, silakan dijawab soal nomor 1. Siapa yang mau? Kemudian juga berapakah gaya? Gaya tadi apa 20, ya? Bu. Angkat tangannya dulu. Oh, ya. Ya, Budi. 20 F-nya. Karena dari rumusnya itu kan sigma F sama dengan massa kali percepatan. Dan massanya itu 2 kg. Dan A-nya itu, percepatannya itu 10 meter per second kuadrat. Dan Ya. jawabannya 20. Siap, jawaban saya template. Oke, bagus ya Budi, cepat dan juga benar. Jadi ingat F sama dengan M kali A. Nah, di soal udah langsung nih kelihatan M-nya berapa, A-nya berapa. Ya, betul sekali ya. Jadi jawabannya 20 Newton. Oke, bagus. Ya. Lanjut soal nomor 2. Yang ditanya percepatan. Sabar Bu, pulpen saya hilang Bu. Kayaknya nggak usah orang-orang, tinggal lihat aja bisa. 500, Bu, 500. 500. Baru bilang tinggal lihat aja langsung gitu. Weh, angkat tangan dulu. Evan berapa, Evan? 500 Bu, itu N-nya dikali 5. Oh iya 500 ya. Oh iya 500. Selamat malam, guys. Apa tuh? Gak jelas. Yakin? Yang ditanya apa ini? Tar dulu. Yang ditanya apa? 105. Beta, 5.000 oh, kan, iya, Bu? iya. 5.000. Beta Ya, bilang Bu, saya 5.000, Bu. Ganti, Bu. Tambahin 0,1. nggak bisa, orang udah jawab jawaban pertama. Wah. Wahyu berapa, Wahyu? Itu kan ditanya percepatan apa ya? Tadi F, Dua. MA. Wah, Bu, saya, Bu. Soalnya mana, Bu? dua, Bu. dua. Dua jawabannya, Bu. 2. Okta 2 jawabannya, Bu. 2, Bu. Siapa lagi yang jawab 2? Saya, Bu. Tapi saya duluan sih. Jika masa mobil. Saya, Bu, saya. Itu jawabannya Sekarang 100 N dibagi 50. Soalnya yang ditanya kecepatan. Iya, betul sekali.
Jawabannya 2 ya. Asik. Yang nyuruh aku jawab 500 sesat. Siapa yang nyuruh? Mau aja di Ngapain kayak ngikutin, Cok? Ya, Aku berarti salah tiba-tiba 100 nggak sama apa-apa, 50, Cok. tapi yang udah mau jawab itu tetap Ibu kasih poin ya. Ini aja yang jawab-jawab dari tadi. yang lain gimana? Saya, Bu. Ya, Beta udah. Oke, sudah ya. Lanjut soal yang ketiga yang terakhir. Nah, ini gabungan antara hukum Newton 1 dengan hukum Newton 2. Jadi, untuk total gayanya kalian cari dulu pakai yang hukum Newton 1. Kalau yang searah ditambah, yang berlawanan dikurang. Nah, itu ketemu gayanya, terus masanya ada 10 kilo, berapa percepatannya? 9, Bu. Apa tuh yang jawab? Epan. Nggak tahu sih, Evan, Bu. 9. Apa lagi? Ayo, waktunya udah mau habis nih. 9. 9, Bu. Siapa itu Wahyu? 9, Bu. Wahyu 9. Beta Mas Budi berapa 9, Beta? Bu. 9, Bu, 9. Sama juga 9, Bu. Ya. 9. Dandi 9, Bu. 26 9, Bu. Dandi template itu. Ya, coba kita lihat dulu penjelasannya. Ya, betul Katakan ya. Epan itu kelas. 9. Oke, bagus. Baik, kelas. Ya, jadi benar ya. Gayanya dulu dicari totalnya 100 tambah 15 kurang 25, 90. Terus dibagi sama masanya. 90 bagi 10 jadinya 9. Oke. Nah, untuk yang hukum 3 Newton yang terakhir ya. Ini hanya teorinya saja Bu kasih. Jadi hukum Newton 3 itu tentang gaya aksi reaksi. Apa yang kalian lakukan itu pasti akan kalian menerima reaksi dengan arah yang berbeda. Jadi ini sudah hukum alam ya. Kalau kalian berbuat jahat, nanti pasti dapat karma yang jahat. Kalau kalian berbuat baik, begitupun pula nanti pasti kalian dapat yang baik. Ini sudah ada di hukum Newton. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Min itu artinya adalah berlawanan. Contohnya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian mendayung ya, kalian kan mendayung itu dorongnya ke belakang. Itu kalian memberikan aksi mendayung gaya ke belakang. Tapi ketika kalian habis mendayung, jalan perahunya kemana? Ke depan. Ya, itu dia ya. Jadi Depan. nggak mungkin kalian dayungnya ke belakang ini, kalian juga ke belakang ya. Ini nggak mungkin ya. Nah, itu jadinya maksudnya aksi reaksi. Memberikan aksi, reaksinya dengan arah yang berlawanan. Ya, itu dia. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya. Ini contoh soalnya juga nggak ada. Nah, nanti minggu depan Ibu akan kasih kalian contoh-contoh soal-soal untuk hukum Newton 1, 2, 3. Akan dijawab. Penjelasannya sudah selesai. Itu saja nanti minggu berikutnya baru Ibu ke ini gaya-gaya. Nah, ini ya sudah ada gaya geseknya, gaya normal, ada bidang miringnya. Nah, itu baru mulai mengkudus otak kalian ya. Kalau sekarang masih yang santai. Sip ya, sudah ya. Oke. Itu saja untuk hari ini. Bu harap kalian tetap semangat belajarnya. Untuk yang hari ini sudah datang, ya nanti kayaknya Bu harus minta absennya deh ya. Oke, dari ini dulu dah Ibu masukin gininya nomor absennya.